Halo, masih bersama Om Sugi, hayalan tingkat tinggi tapi mager sekali. Nah, mulai episode kali ini, Om Sugi bakalan ngasih suasana yang sedikit berbeda dari segi editing alur cerita Dragon Ball. Mengingat beberapa akun YouTube Om Sugi yang sering banget tumbang oleh pihak YouTube. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua masih tetap bisa menikmati video-video dari Om Sugi ya. Oke, melanjutkan kisah sebelumnya, Android 20 atau Dr. Gero berhasil membangkitkan Android 17 dan Android 18 serta Android 16. Pasukan G-Factor termasuk Super Saiyan Vegeta kalah telak melawan kedua Android tersebut. Piccolo menyadari bahwa kekuatannya saat ini pasti sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkan kedua manusia buatan tersebut. Kemudian, dia berpikir untuk menyatukan diri dengan Raja Piccolo yang ada di Istana Dewa. Piccolo tanpa berpikir panjang pun langsung mendatangi Raja Piccolo untuk mengajak bergabung menjadi satu, sehingga bisa meningkatkan kekuatan untuk mengalahkan Android. Setelah sedikit perdebatan antara Raja Piccolo dan Piccolo, akhirnya mereka pun bersatu. Di sisi lain, Krillin menelpon Bulma untuk memberitahu bahwa mereka akan memindahkan Goku ke Kame House. Kemudian Bulma memberitahu mereka tentang penemuan yang mengejutkan. Telah ditemukan mesin waktu lain yang mirip dengan mesin waktu yang digunakan Trunks. Trunks terkejut karena hanya ada satu mesin waktu sepengetahuan dia, yaitu yang ada di sakunya yang berupa kapsul. Bulma mengirimkan gambar mesin waktu lain tersebut kepada Trunks dan Gohan. Kemudian mereka menemuinya untuk memeriksanya. Ketika mereka sampai ke tempat di mana gambar itu diambil, Trunks masa depan menegaskan bahwa itu adalah mesinnya. Namun, mesin tersebut tampak tua dengan lumut dan memiliki kerusakan pada kubahnya. Kerusakan menunjukkan bahwa sesuatu telah meledak keluar. Segera Gohan menemukan kerangka luar dari beberapa makhluk yang tampak menjijikkan, dan Bulma menemukan kulit telur. Semua pasukan G-Factor pun langsung merasakan pancaran tenaga yang cukup familiar dari kejauhan. Juga ada laporan berita yang menggambarkan bahwa di beberapa pinggiran kota setempat, ribuan populasi masyarakat lenyap dan hilang tanpa alasan. Yang tersisa hanyalah pakaian berserakan di mana-mana. Sesosok makhluk monster seperti serangga pun akhirnya menampakkan dirinya di depan Piccolo dan memperkenalkan dirinya adalah manusia buatan Android 20 atau Dr. Gero juga yang berasal dari masa depan. Menggunakan mesin waktu yang telah diberitakan oleh Bulma beberapa waktu lalu. Makhluk itu pun menjelaskan kepada Piccolo bagaimana dia menghisap materi biologis dari masyarakat melalui ekornya untuk mengumpulkan kekuatan dirinya. Pertarungan pun terjadi. Kekuatan Piccolo tampak sangat mendominasi saat melawan monster tersebut. Namun saat monster tersebut menembakkan Kamehameha kepada Piccolo, Piccolo sangat terkejut. Tanpa babi bu, makhluk tersebut mendekat Piccolo dari belakang, kemudian menyuntikkan ekornya ke lengan Piccolo. Namun dengan sigap Piccolo melepas suntikan maut dari ekor makhluk tersebut, dan apa daya lengan Piccolo menjadi kurus kering karena saripatinya telah dihisap. Monster itu kemudian melanjutkan ceritanya untuk mengungkapkan bahwa dirinya adalah makhluk yang bernama Cell, dan ia diciptakan oleh Dr. Gero sebagai android pertempuran sempurna yang terdiri dari sel-sel para pejuang terkuat di alam semesta, seperti para bangsa Saiyan, Piccolo, hingga Frieza. Namun, Cell mengungkapkan bahwa sel-sel dari para pejuang terkuat di alam semesta itu saja masih belum cukup untuk membuatnya menjadi yang terkuat.
Dia akan menjadi bentuk sempurna apabila berhasil menyerap Android 17 dan Android 18. Menganggap bahwa informasi dari Cell sudah dirasa cukup, Piccolo memulihkan kembali lengannya yang telah disap oleh Cell menjadi seperti semula. Cell merasa terjebak. Pada saat yang bersamaan, Krillin dan Trunks pun tiba. Cell akhirnya mengeluarkan jurus silau matahari milik Tenshinhan untuk mengalihkan lawan agar Cell bisa kabur, karena di keadaannya saat ini dia sangat yakin akan dengan mudah dikalahkan oleh Piccolo. Sementara itu di dalam pesawat, para G-Factor berkumpul dan dikejutkan dengan kedatangan Goku yang telah sembuh dari penyakit jantungnya. Goku membawa Gohan untuk menemui Vegeta dan Trunks dengan menggunakan ilmu menghilang dalam sekejap. Mereka berempat pun bertemu dan melakukan negosiasi untuk berlatih di ruang jiwa dan waktu, di mana latihan di ruangan itu 1 hari sama dengan 1 tahun di dalamnya. Akhirnya Vegeta dan Trunks yang pertama kali berlatih di ruangan tersebut. Goku dan Gohan menunggu di luar selama 1 hari. Sementara itu pada saat Vegeta dan Trunks sedang berlatih di ruang jiwa dan waktu, Piccolo sedang berada di rumah Kame House dan dikejutkan dengan kedatangan para Android 16, 17, dan 18. Mereka menanyakan di mana keberadaan Goku kepada para Z-Factor. Mereka menolak untuk memberitahu keberadaan Goku. Piccolo kemudian menantang Android 17 untuk bertarung dan mereka pindah ke pulau terpencil di sekitar situ. Piccolo meminta agar 2 Android lainnya tidak ikut serta dan Android 17 pun setuju. Namun Android 17 tidak menyadari bahwa Piccolo telah menyatu dengan dewa yang pada dasarnya memberinya kekuatan super. Karena hal itu, Android 17 pun meremehkannya. Android 16 kemudian memperingatkan Android 17 bahwa Piccolo jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan menjadi lebih serius karena keduanya mengerahkan seluruh tenaganya dan memiliki kekuatan yang seimbang. Dengan Piccolo mendapatkan sedikit keuntungan dengan kekuatan barunya setelah bergabung dengan Dewa Piccolo. Sementara itu, Cell terus menyedot saripati penduduk bumi yang membuatnya menjadi semakin kuat dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Merasa kekuatannya sudah jauh lebih kuat, Cell segera mendatangi lokasi pertempuran antara Piccolo dan Android 17. Di tengah pertempuran sengit antara Piccolo dan Android 17, Cell ikut menyerang mereka. Piccolo pun kalah telak oleh Cell. Dengan mudahnya Piccolo dikalahkan oleh Cell yang kekuatannya sudah jauh lebih besar karena telah menghisap banyak saripati penduduk bumi. Android 16 pun memperingatkan Android 17 dan 18 untuk pergi, namun tidak dihiraukan oleh mereka. Android 16 pun bertempur melawan Cell dengan kekuatan besarnya. Cell cukup kewalahan melawan Android 16. Android 16 berhasil memotong ekor Cell agar Cell tidak bisa menghisap Android 17 dan 18. Namun tak disangka, ternyata di dalam tubuh Cell terkandung saripati milik Piccolo yang dapat menyembuhkan kembali anggota tubuhnya yang rusak atau terpotong untuk kembali seperti semula. Android 16 terus mengingatkan agar Android 17 dan 18 segera pergi dari pertempuran untuk menghindari Cell agar tidak menghisap mereka. Namun terlambat sudah, ketika Cell tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan langsung menghisap Android 17 yang sedang membelakanginya. Cell saat ini telah mencapai bentuk semi-sempurna. Akankah Cell berhasil menyedot Android 18 dan mencapai bentuk sempurnanya? Jangan lupa ya teman-teman, terus pantengin channel Om Sugi untuk kelanjutan ceritanya.